warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Airin Hakim, kerap disapa Airin, mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 361230021. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait tugas mini riset saya dari mata kuliah Audit Keuangan dengan mengangkat judul atau topik yaitu analisis pengendalian internal terhadap pencatatan aset tetap yang ada di kampus 2 jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Audit Keuangan yaitu Bapak Soel Dirga SE MSI AK CA CTA ACTA, di mana dalam mini riset ini terdapat 5 poin penting. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mari kita masuk pada poin pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap organisasi baik skala kecil maupun besar memerlukan pengendalian internal yang baik untuk mengetahui apakah operasional berjalan secara efektif dan efisien. Nah, salah satu aspek paling penting yang memerlukan pengendalian internal adalah aset tetap, di mana aset tetap ini merupakan aktiva berwujud yang diperoleh dengan cara dibeli untuk kegiatan operasional perusahaan atau dibangun sendiri dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sehingga diperlukan pencatatan atau pengelolaan yang baik dalam pengendalian internal aset tetap itu sendiri. Politeknik Negeri Ujung Pandang merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi negeri yang memiliki berbagai jenis aset tetap seperti laboratorium, gedung, komputer, dan sebagainya. Nah, seluruh aset tersebut digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di berbagai jurusan, termasuk jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang yang berada di kampus 2. Dengan jumlah aset yang cukup banyak, tentunya diperlukan pencatatan yang baik agar aset tetap dapat dikelola secara akurat dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya seringkali ditemukan kendala seperti kurangnya perbaharuan data aset, pencatatan yang belum terintegrasi, hingga lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan aset itu sendiri. Sehingga inilah yang penulis ingin ketahui, apakah dalam pencatatannya atau pengelolaannya sudah dilakukan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap pengendalian internal aset tetap. Menurut COSO 2013 dan Rumney 2018 terdapat 5 unsur utama dalam pengendalian internal. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua adalah penilaian resiko, yang ketiga adalah aktivitas pengendalian, yang keempat adalah informasi dan komunikasi, yang terakhir adalah pemantauan atau monitoring. Dan yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Temuannya adalah informasi pencatatan masih dilakukan secara manual melalui daftar inventaris jurusan. Yang kedua, belum ada sistem informasi terintegrasi antara jurusan dan unit BMN kampus. Menurut PSAK nomor 16 IAI 2020, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi dan diharapkan digunakan lebih dari 1 periode. Sedangkan menurut Heri 2021, aset tetap adalah sumber daya berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun serta tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Nah, dalam pencatatan aset tetap sendiri mencakup pengakuan, pengukuran awal, penyusutan, serta penghentian aset tetap. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi aset tetap yang baik harus mencakup pemisahan fungsi antara otorisasi, pencatatan, dan pengelolaan fisik aset tetap agar tercipta pengawasan yang efektif dan meminimalisir risiko kehilangan dan penyalahgunaan aset. Selain itu, menurut HAL 2020, pentingnya penggunaan inventarisasi berbasis digital dapat membantu instansi pendidikan dalam pengelolaan aset tetap secara efisien dan transparan. Nah, kerangka pemikiran sendiri adalah berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, pengendalian internal yang efektif terhadap pencatatan aset tetap di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang Kampus 2 akan tercapai jika 5 komponen utama pengendalian internal diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Masuk pada metode penelitian, di mana jenis penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi secara faktual mengenai pelaksanaan pengendalian internal terhadap pencatatan
pencatatan aset tetap yang ada di kampus 2 jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Lokasinya sendiri berada di kampus 2 yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10 Makassar. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2025. Jenis dan sumber data yang saya peroleh ada dua, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara atau observasi langsung. Jenis dan sumber data yang saya dapat yaitu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer ini diperoleh melalui observasi langsung, dan yang kedua data sekunder melihat dokumen seperti data inventarisasi aset dan laporan keuangan serta pedoman pengelolaan barang milik negara serta referensi dari buku dan jurnal. Di mana teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kita masuk pada hasil penelitian, di mana tadi terdapat 5 komponen dari pengendalian internal yang baik. Nah, yang kita dapat dari setelah observasi yaitu ada dari segi A, lingkungan pengendalian. Dari segi A, lingkungan pengendalian, kita dapatkan bahwa yang pertama adalah struktur organisasi jurusan telah terbagi dengan jelas. Terdapat tanggung jawab BMN yang ditunjuk setiap periode. Dan yang kedua adalah pembagian tugas antara pencatat, pengolah fisik, dan pengawas aset tetap belum sepenuhnya terpisah, sehingga resiko kesalahan masih mungkin terjadi. Yang ketiga adalah komitmen pimpinan jurusan untuk menjaga keamanan aset tetap cukup tinggi, tetapi belum diikuti dengan prosedur tertulis pada tingkat jurusan. Analisisnya yaitu lingkungan pengendalian cukup baik, tetapi perlu formalitas prosedur dan SOP khusus pengelolaan aset di jurusan agar pelaksanaannya lebih konsisten. Nah, yang kedua dari aspek penilaian risiko, di mana temuannya adalah yang pertama, jurusan sudah menyadari adanya risiko kehilangan, kerusakan, dan ketidaksesuaian pencatatan aset, namun belum terdapat dokumen analisis risiko secara formal. Nah, beberapa aset seperti komputer dan LCD seringkali digunakan oleh banyak pihak sehingga rentan rusak atau berpindah tempat tanpa pencatatan yang jelas. Analisisnya adalah penilaian risiko dilakukan secara informal. Pengendalian internal akan lebih efektif jika jurusan memiliki pemetaan risiko atau risk mapping dan tindakan mitigasi yang jelas. Yang ketiga itu aktivitas pengendalian, di mana temuannya itu aset sudah diberi label inventaris tetapi beberapa label tidak lagi terbaca atau hilang. Yang kedua adalah proses pencatatan mutasi aset belum berjalan optimal karena tidak semua pemindahan aset dicatat, tidak ada formulir peminjaman standar, dan yang ketiga adalah penghapusan aset hanya dilakukan oleh pihak BMN kampus bukan jurusan. Yang keempat adalah pemeriksaan fisik dilakukan tetapi tidak rutin setiap periode. Analisisnya adalah aktivitas pengendalian masih memiliki beberapa kelemahan terutama dalam pencatatan mutasi, penomoran inventaris, dan pemeriksaan fisik berkala. Ini menunjukkan pengendalian internal belum berjalan maksimal. Analisisnya adalah sistem komunikasi berjalan namun kurang efektif karena pencatatan masih manual, sehingga sistem integrasi digital akan sangat membantu meningkatkan akurasi pencatatan.